Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Trivena Karnia Bolung, NIM 1850630, mahasiswa jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Kimia, semester 6 Universitas Negeri Manado. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang koloid. Di dalamnya terdapat beberapa ulasan materi dan beberapa contoh soal dari 11 kemampuan berpikir kritis. Silakan simak video kali ini. Dalam materi koloid, yang akan kita bahas adalah apa itu sistem koloid, sifat-sifat koloid, pembuatannya, dan penerapannya, dan juga beberapa soal. Kita masuk pada pengertian koloid. Koloid merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 10 nanometer. Sedangkan sistem koloid adalah bentuk campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan suspensi atau campuran kasar dan memiliki sifat-sifat yang khas. Dalam sistem koloid, terdapat penjelasan mengenai dispersi, perbandingan sifat, macam-macam koloid, dan penggunaan koloid. Misalnya, dalam sistem dispersi, terdapat dispersi molekuler atau larutan, dispersi kasar atau suspensi, dan dispersi halus atau koloid. Dan untuk dispersi sendiri adalah penyebaran merata dua fase, yaitu fase terdispersi dan fase medium terdispersi. Selanjutnya, kita masuk pada sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid terdiri atas yang pertama, efek tunggal, kedua, gerak Brown, ketiga, elektroforesis, keempat, adsorpsi, kelima, koagulasi, keenam, koloid pelindung, ketujuh, dialisis, dan yang terakhir, koloid liofil dan koloid lioform. Di antara kedelapan sifat tersebut, di sini saya mengambil penjelasan dari efek Tyndall dan gerak Brown, di mana efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid sehingga tampak lintasan berkas sinar tersebut. Sedangkan gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan dari partikel koloid yang menyebabkan koloid tetap stabil, homogen, dan tidak mengendap. Kita masuk pada penerapan sistem koloid. Sebagai contohnya diambil pengolahan air bersih. Tahap dari pengolahan air bersih tersebut dimulai dari koagulasi, penyaringan, adsorpsi, dan desinfeksi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Selanjutnya penyaringan, di mana air disaring dengan saringan yang terdiri dari lapisan kerikil dan pasir. Tahap selanjutnya adalah proses adsorpsi, di mana penyerapan dilakukan oleh AlOH3 dan karbon aktif. Fungsi dari karbon aktif yaitu menghilangkan bau, warna, rasa, dan zat-zat kimia. Tahap berikutnya adalah adsorpsi. Sifat adsorpsi adalah penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Tahap yang terakhir adalah proses desinfeksi. Air yang sudah cukup bersih ditambahkan kapur untuk menaikkan pH dan gas klorin guna mematikan hama. Kita masuk pada pembuatan sistem koloid. Dalam pembuatan sistem koloid terdiri dari beberapa cara, yaitu cara kondensasi, cara dispersi, dan koloid asosiasi.
Kita masuk dalam cara yang pertama, yaitu cara kondensasi. Cara kondensasi dibagi atas dua bagian, yaitu penggabungan partikel halus menjadi partikel yang berukuran koloid, di mana dalam cara ini terjadi pendinginan, yakni proses ini akan menggumpalkan ion larutan menjadi koloid. Selanjutnya, penggantian pelarut, yaitu cara membuat koloid dengan mengganti zat. Dan yang terakhir, pengembunan uap. Cara kondensasi yang kedua, yaitu terdapat reaksi pengendapan, di mana dua larutan yang mengandung larutan elektrolit dicampurkan sehingga menghasilkan endapan berukuran koloid. Selanjutnya, cara dispersi. Dalam cara dispersi terdiri dari 4 bagian, yaitu cara mekanik, di mana partikel kasar digerus sampai tingkat kehalusan tertentu, lalu didispersikan ke medium. Yang kedua, cara pektisasi, yaitu endapan dipecah dengan zat pemecah menjadi partikel koloid. Cara yang ketiga yaitu cara busur Bragg atau elektrodispersi. Dalam prosesnya, di mana logam dicelupkan ke dalam medium dispersi, kedua ujung elektroda dialiri listrik, sehingga uap logam yang timbul akan terdispersi ke medium dan mengalami kondensasi menjadi koloid. Dan cara yang terakhir, cara homogenisasi dalam cara dispersi, yaitu dipakai untuk membuat emulsi. Kita masuk dalam koloid asosiasi. Dalam cara ini, sebagai contohnya adalah sabun dan deterjen, di mana molekul sabun atau natrium stearat terdiri dari kepala atau bagian polar bersifat hidrofilik, ekor atau non-polar bersifat hidrofobik. Sekarang kita masuk pada soal-soal dari 11 kemampuan berpikir kritis. Contoh soal yang pertama diambil dari indikator 3, menjudgment yang dapat dipercaya. Contoh indikator soalnya adalah disajikan sebuah teks argumentasi, iklan, atau eksperimen dan interpretasinya. Siswa dapat menentukan bagian yang judgementnya dapat dipercaya atau tidak dapat dipercaya, serta memberikan alasannya. Contoh soalnya adalah berikut adalah beberapa percobaan. Pertama, gas H2S dilarutkan ke dalam larutan SO2. Yang kedua, larutan AuCl3 direaksikan dengan FeSO4 atau formaldehid. Ketiga, ke dalam air panas ditambah beberapa mililiter larutan FeCl3. Keempat, mengalirkan gas H2S ke dalam larutan H3ASO3 yang sangat encer pada suhu rendah. Kelima, larutan kalsium asetat jenuh dicampurkan dengan etanol. Pertanyaannya adalah, percobaan yang menghasilkan gel adalah opsinya A1, B2, C3, D4, atau E5. Di sini, jawaban yang benar adalah E5. Dan untuk pembahasannya, percobaan 1 merupakan reaksi yang menghasilkan sol belerang. Percobaan 2 merupakan redoks yang menghasilkan sol emas. Percobaan 3 merupakan cara hidrolisis yang menghasilkan sol FeOH3. Percobaan 4 merupakan dekomposisi rangkap yang menghasilkan sol AS2S3. Sedangkan untuk percobaan 5
merupakan penjenuhan atau penggantian pelarut yang menghasilkan gel. Jadi jawabannya adalah 5. Kita masuk pada contoh soal yang kedua. Diambil dari indikator 6, yaitu menentukan kesimpulan. Contoh indikator soalnya ialah disajikan sebuah pertanyaan yang diasumsikan kepada siswa adalah benar dan satu kemungkinan kesimpulan. Siswa dapat menentukan kesimpulan yang ada itu benar atau tidak dan memberikan alasannya. Soalnya adalah perhatikan sifat-sifat berikut. 1. Dapat mengadsorpsi ion. 2. Menghamburkan cahaya. 3. Partikelnya selalu bergerak. Dan 4. Dapat bermuatan listrik. Pertanyaannya, yang merupakan sifat koloid yaitu A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4, atau E. Semua benar. Jawaban yang benar adalah E, atau semua benar. Pembahasan sifat-sifat koloid adalah dapat mengadsorpsi ion, merupakan sifat absorpsi koloid. Dapat menghamburkan cahaya, merupakan efek Tyndall. Partikel koloid selalu bergerak siksak bila diamati dengan mikroskop ultra, disebut gerak Brown. Dan koloid dapat bermuatan positif atau negatif. Kita masuk dalam contoh soal yang terakhir, diambil dari indikator 10, yaitu mengidentifikasi asumsi. Contoh indikator soalnya, disajikan sebuah argumentasi, beberapa pilihan yang implisit di dalam asumsi. Siswa dapat menentukan sebuah pilihan yang tepat sesuai dengan asumsi. Contoh soalnya, padat dalam padat adalah sol padat. Berikut ini beberapa sifat koloid. 1. Dialisis. 2. Koagulasi. 3. Adsorpsi. 4. Efek Tyndall. Dan 5. Koloid pelindung. Pertanyaannya, proses pembuatan es krim dan cuci darah merupakan penerapan sifat koloid berturut-turut adalah A. 1 dan 3, B. 5 dan 1, C. 3 dan 2, D. 4 dan 3, E. 1 dan 5. Jawaban yang benar adalah B. 5 dan 1. Pembahasan, pada pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula. Suatu koloid dapat distabilkan dengan menambahkan koloid lain disebut koloid pelindung. Koloid pelindung ini akan membungkus partikel saat terdispersi sehingga tidak dapat lagi mengelompok. Sedangkan pada cuci darah terjadi proses dialisis. Koloid yang mengandung ion-ion dimasukkan ke dalam kantung penyaring, kemudian dicelupkan ke dalam medium pendispersi atau air. Ion-ion dapat keluar melewati penyaring sehingga partikel koloid terbebas dari ion-ion. Kantung penyaring merupakan semi-permeable yang hanya dapat dilewati ion dan air, tetapi tidak dapat dilewati partikel koloid. Demikianlah video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.